Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasrul Pareja dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya berkelompok 23 yang ingin menjelaskan tentang sholat sunat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sholat sunat individu atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah yang pertama sesudah sholat subuh, yang kedua ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, yang ketiga saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong, yang keempat sesudah asar sampai matahari terbenam, yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Niat dan tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak. Lafaz niat sholat sunnah mutlak: sholli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niatnya seperti yang sudah disampaikan di atas. Mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Yang kedua, ada sholat sunat wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian taharah di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat sebagai berikut: usalli sunnatan wadu'i rakaataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Uhum mughfir di junubihi wafta'ali wa barakatan. Kemudian sholat 2 rakaat adapun dapat sebagai berikut: usalli sunnatan tahiyal masjidil rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagai sholat sunat biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Niat adalah usolli sunnatan rakaataini kiblati lillahi ta'ala. Sholat tersebut jika dikerjakan sebagaimana dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua, tidak dengan adzan dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Yang kelima, sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat taubah jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunat biasa
hanya saja niatnya. Ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat. Yang keenam, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya sebentar, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa atau niatnya. Yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kelima, dapat niat tahajud usali sunnatan tuhadzali raqataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Yang ketujuh, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu duhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Syam. Surat ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan para rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Duha. Niat surat Ad-Duha. Salat Ad-Duha usali sunnata taddaruk ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, setelah selesai sholat lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada bidang 3. Yang kedua, sholat sunnah jamaah. Yang pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksananya ada 2 versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali sholat ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat keduanya sholat tersebut adalah usali sunnatan tarawihi rakaataini imamam lillahi ta'ala. Dapat lafaz niat sholat witir usali sunnatan disala rakaataini imamam lillahi ta'ala. Yang kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama, niat sholat witir untuk yang 2 rakaat usali sunnata talwitir rakaataini imamam lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir. Usali sunnatan witir rakaataini imamam lillahi ta'ala. Doa kedua sholat tersebut dapat dilihat pada bagian doa-doa para bidang 3. Yang B, sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat atau iqamah sholat hajat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada yang pertama, niat dengan lafaz sebagai berikut: usali sunnatan hajihi rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu atau seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat amanah Rasul atau surah Al-Ikhlas.
Yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum sholat salam membaca bacaan, yaitu yang pertama tasbih sebanyak 10 kali, yang kedua sholawat sebanyak 10 kali, yang ketiga doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Untuk doa sholat hajat dapat dilihat pada bagian 3. Yang C, sholat tasbih. Yang pertama, lafaz niat tasbih, usali sunnatat tasbihi rokataini lillahi ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan kekhusyuannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun yang ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah sebagai berikut. Yang pertama, rakaat pertama surah Al-Takasur, yang kedua rakaat kedua surah Al-Asri, yang ketiga rakaat ketiga surah Al-Kafirun, yang keempat rakaat ke surah Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Yang pertama, yang A 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, yang B 10 kali ketika ruku, yang C 10 kali ketika itidal, yang D 10 kali ketika sujud pertama, yang E 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, yang F 10 kali ketika sujud kedua, yang G 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Adapun versi keduanya, yang A 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, yang B 10 kali sesudah membaca surah, yang C 10 kali ketika ruku, yang D 10 kali ketika i'tidal, yang E 10 kali ketika sujud pertama, yang F 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, yang G 10 kali ketika sujud kedua. Adapun catatan sholat tasbih. Sholat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat, dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga, sholat sunnah tertentu. Yang pertama, sholat id. Sholat id hari raya, yaitu ada 2 macam, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat id Idul Fitri atau Adha adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat id sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri, sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak akan makan dan minum hingga sholat selesai. Yang kedua, mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Yang ketiga, karena pada sholat id tidak ada adzan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut: sholat jami'ah. Yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat, dan imam berdiri di depan. Imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Niatnya adalah usali sunnatan Idul Fitri rakaataini li imamam lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya sebagai berikut: subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh, kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat sunat biasa sampai mengucap salam. Setelah selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib.
Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Yang B. Sholat gerhana atau matahari atau khusuf dan bulan khusuf. Sholat gerhana adalah sholat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakan sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat sunat gerhana matahari adalah usolli sunatan khusufi rakaataini imamam lillahi ta'ala. Niat sholat sunat gerhana bulan adalah sebagai berikut. Usolli sunatan sufi rakaataini imamam lillahi ta'ala. Yang keempat, setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Yang kelima, setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Yang keenam, setelah itu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Yang ketujuh, setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar berjamaah bertobat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Catatan, sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surat Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan, sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran dan disunatkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang. Yang C. Sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada dua pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih ketika itu disunatkan mengerjakan sholat sunat istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat sunat istikharah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat lain. Yang ketiga, niat sholat sunat istikharah sebagai berikut. Usolli sunnatan listikharati rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa yang ada pada bidang 3. Yang D. Sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa adalah sholat sunat untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semuanya duduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapangan untuk mengerjakan sholat sunat istisqa. Yang ketiga, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat istisqa sebagai berikut. Usolli sunnatan lil istisqa rakaataini imamam lillahi ta'ala. Yang kelima, setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah.
Yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-Ala, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Yang ketujuh, setelah selesai sholat imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang ke-8, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Yang ke-9, pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khotib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri, yang kiri menjadi ke sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunat istisqa, baik dalam khutbah maupun di luar khutbah, dapat dibaca dalam bidang 3 pedoman ini. Ya, sekian video dari saya. Kalau ada kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.